Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mudah-mudahan kalian masih tetap sehat ya dan tetap semangat. Baik, di video pembelajaran kelas 4 hari ini Ibu Rostini akan membahas tema 4, subtema tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Yuk kita lihat dulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian akan mendengarkan dongeng yaitu Tupai dan Ikan Gabus ya, agar kalian dapat menuliskan unsur-unsur intrinsik cerita dari yang kalian dengar atau yang kalian baca. Nah, kemudian kalian dapat mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan ataupun tulisan dengan terperinci. Nah, kemudian kalian juga dapat memahami makna hubungan simbol dengan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, apa sih itu dongeng? Nah, dongeng ialah sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar terjadi. Nah, dongeng itu biasanya mempunyai sifat menghibur, mengandung nilai pendidikan. Kemudian dongeng yaitu cerita yang dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang ke orang. Zaman dulu dari mulut ke mulut ya. Nah, cerita itu bisa dibuat dikarenakan terinspirasi dari suatu peristiwa atau kejadian asal-usul. Nah, di Indonesia ya, dongeng merupakan suatu warisan nenek moyang yang secara turun-temurun harus kita lestarikan keberadaannya. Meskipun benar atau tidaknya suatu dongeng tersebut masih kita pertanyakan. Baik anak-anak, kemudian setelah mendengar dongeng atau membaca dongeng atau cerita, kalian harus mengenal unsur intrinsik di dalam dongeng tersebut. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah ide sebuah dongeng atau cerita. Kemudian ada amanat. Amanat ini di dalamnya adalah apa yang ingin disampaikan oleh si pengarang, ya. Agar kalian yang mendengarkan atau yang membaca tahu isi ceritanya seperti apa. Apakah ini tentang tolong menolong atau ada pepatah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penokohan. Penokohan ini siapa di dalam dongeng tersebut, tokoh-tokohnya yang menjadi tokoh utama atau tokoh pendampingnya atau tokoh yang lainnya ada ya di sini. Kemudian ada alur. Alur ceritanya ini bagaimana? Ada alur maju atau alur mundur. Artinya dari awal permulaan cerita sampai ending cerita, atau ada yang alurnya mundur. Jadi dari yang terakhir dulu kemudian ke awal ada ya. Tapi biasanya alurnya rata-rata maju ya. Nah, kemudian ada latar. Di sini ada latar tempat, latar waktu ya. Nah, kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini yaitu menceritakan atau suasana di dalam cerita tersebut ya. Keadaannya bagaimana. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang disampaikannya itu seperti apa. Nah, yuk kita dengarkan dulu ceritanya. Nah, Ibu akan bercerita Tupai dan Ikan Gabus. Baik, dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, baik mencari ikan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Nah, suatu hari Tupai tidak melihat ikan gabus, sahabatnya itu. Ia mencarinya ke tempat biasa ikan gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai kaget. Ia
Tupai kaget. Ikan gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai pun merasa sedih. Nah, ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun ikan gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai pun berjanji akan mencari demi sahabatnya itu. Nah, setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu atau ikan hiu sangat ganas dan berada di lautan luas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun dengan tekad yang kuat untuk mendapatkannya, ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa yang lainnya yang ada di dekat tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa, membiarkan airnya menetes, kemudian sampai habis. Kemudian tupai pun masuk di dalamnya. Apa yang terjadi anak-anak? Ayo. Nah, angin kencang pun datang, membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Setelah di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Nah, ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar pun datang dan membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya tadi. Nah, sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Nah, betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, itulah cerita persahabatan tupai dan ikan gabus. Nah, berdasarkan dari cerita tersebut, temukan unsur-unsur ceritanya yang ada pada cerita tadi, kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Yuk kita bahas. Nah, apa coba judul ceritanya, kemudian siapa tokohnya, sifat tokohnya bagaimana, latar tempatnya di mana, awal ceritanya bagaimana, terus akhir ceritanya juga bagaimana. Nah, pesan moral yang penting nih apa? Yuk kita bahas. Apa judul ceritanya anak-anak? Betul, yaitu Tupai dan ikan gabus. Kemudian yang kedua, iya, tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Betul. Sifat tokohnya bagaimana? Iya, tupai yang suka menolong, ikan gabus yang sabar. Tempatnya di mana? Nah, di danau dan lautan lepas di Kalimantan Barat. Awal ceritanya bagaimana? Silakan kalian kembangkan ya, minimal beberapa kalimat. Di sini Ibu hanya sedikit saja ya kalimat utamanya. Tupai melihat ikan gabus yang sedang sakit. Silakan kalian kembangkan ya. Nah, kemudian akhir ceritanya bagaimana? Nah, setelah Tupai dapat menolong sahabatnya mencarikan makanannya, ikan gabus pun sehat kembali ya. Silakan kalian kembangkan dari yang Ibu tulis di sini. Pesan moralnya bagaimana? Nah, kita harus saling tolong menolong sesama teman. Itulah yang bisa disampaikan pesan moral yang disampaikan dari cerita tersebut. Baik anak-anak, itulah BDR hari ini atau bahasan hari ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.